Oke, balik lagi di bab 5. Kita akan bahas tentang sumber pembiayaan part 1. Nah, di sini dalam penentuan pemilihan sumber pendanaan, istilahnya, ada aspek-aspek yang dipertimbangkan. Jadi, aspek pajak itu bukan salah satunya, tapi kita juga harus mempertimbangkan aspek operasional. Ya, di sini kita lihat. Misalkan tadi bankruptcy risk, cost of capital, cash availability, dan sebagainya. Ya. Terus pemilihan sumber pendanaan ya itu bisa dari internal cash, equity maupun hutang. Nah, ini mungkin secara umum untuk keputusan pendanaan ya. Kalau misalkan di model equity ya bentuknya adalah dividen, tapi kalau modelnya debt bentuknya bunga. Nah, untuk pelakuan PPh-nya ya kalau misalkan dividen itu tidak dapat dibiayakan. Tapi kalau bunga itu kita bisa dibiayakan tapi dengan mungkin ada beberapa ketentuan ya. Kita akan bahas. Nah, tadi kita singgung juga tentang pembatasan biaya pinjaman ya. Kalau misalkan biaya pinjaman itu jumlah pinjam yang dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional. Nah, biasanya untuk pembatasan jumlah biaya pinjaman itu adalah dengan melihat perbandingan utang modal atau DER. DER-nya itu adalah 4:1. Debt equity ratio. Jadi utang terhadap modal itu adalah 4:1. Nah, di sini disusun untuk menciptakan kondisi usaha yang sehat dan kondusif, terus perkembangan standar akuntansi yang menjadikan ekuitas berbasis prinsip pada praktiknya menjadi lebih luas. Yang ketiga adalah memberikan dampak terhadap pilihan pembiayaan atau pendanaan uji pajak berupa distorsi pemilihan utang PS modal. Nah, tapi untuk pembatasan biaya pinjaman sendiri, bahwa pembatasan biaya pinjaman dengan rasio berkisaran biaya pinjaman yaitu sebesar 25% dari EBITDA. Ya, jadi walaupun 4 ya di sini udah ditentukan sih 4:1 dan pembatasan biaya pinjaman dengan rasio itu adalah 25% dari EBITDA. Nah, di sini kalau misalkan ada kasus hybrid mismatch ya, ini untuk mengurangi kemungkinan wajib pajak melakukan mm, financial engineering yang menyebabkan pelaporan utang dan modal yang tidak sesuai. Kemudian mengurangi dampak perubahan standar akuntansi terhadap perhitungan pajak penghasilan. Coba ya kita lihat dari pemaparan. Nah, di sini kalau misalkan dilihat tadi ada untuk sumber pembiayaan satu ini ada yang dari internal, terus melalui modal, equity financing, dan distribusi laba. Kemudian ada yang dari utang. Jadi coba kita lihat, mungkin detailnya ada di slide ya. Nah ini, internal financing, equity, dan debt financing. Nah, dari mana dana perusahaan berasal ya? Sebuah perusahaan mempertimbangkan bagaimana mereka akan mendanai kegiatan sehari-harinya. Nah, sumber pendanaan itu mengacu pada asal sebuah usaha, baik dari internal maupun sumber eksternal. Nah, ini internal itu dana atau modal dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam dana perusahaan. Kalau eksternal, dana yang berasal dari luar perusahaan, dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, serta atau bagian dari dalam perusahaan. Terus internal financing tuh kalau di sini tuh apa ya, Bas? Nah, ini tuh metode pendanaan internal ini tidak praktis ketika perusahaan baru memulai bisnis. Nah, alasannya kenapa? Karena setiap ada aliran arus kas positif atas atas kegiatan operasi dipakai untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Namun dalam rencana jangka panjang perusahaan dapat merencanakan atau transisi dari pembiayaan eksternal berubah menjadi pembiayaan internal. Nah,
Jika dibandingkan dengan utang yang secara eksplisit dalam suatu perjanjian mensyaratkan biar imbalan bunga modal, kalau modal itu di mana pengembangan arus kas seperti dividen, merupakan laba ditahan secara umum bukan merupakan satu pembatasan pembayaran. Sebagai tambahan, dengan menggunakan pembiayaan internal, maka akan membuat suatu perusahaan tumbuh tanpa memberikan kewenangan manajemen atau bagian dari peningkatan nilai perusahaan di masa depan kepada pemilik modal baru. Di sini juga ada catatan kalau misalkan kondisi pasar tentunya akan mempengaruhi pilihan pajak. Jika pendanaan eksternal mahal, maka pendanaan internal dapat digunakan lebih banyak. Namun apabila pendanaan eksternal murah, maka pendanaan internal dapat lebih sedikit. Demikian pula halnya dengan sifat bisnis mempengaruhi kekayaan. Margin laba tinggi yang membutuhkan kemampuan untuk menggunakan pendanaan yang lebih tinggi. Nah, sini juga dibahas kalau misalkan nilai tambah mulai pembiayaan internal mempunyai potensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai tambah pembiayaan eksternal. Eksternal alasannya tidak ada nilai peningkatan arus kas ataupun peningkatan nilai perusahaan yang dibagikan dengan seseorang dengan pemilik aslinya. Ya, jadi nilai tambah pada saat pembiayaan internal itu lebih tinggi daripada pembiayaan melalui utang. Ketika peningkatan arus kas dari ekspansi atas pembiayaan utang lebih rendah daripada kas yang dialihkan untuk membayar utang. Hmm, ini nggak banyak pembahasan sih di sini juga. Nanti kita lihat. Nah, coba untuk equity financing. Nah, equity financing ini pembiayaannya dari modal ya, melalui ekuitas atau kepemilikan saham perusahaan. Pihaknya ya tentu pihak eksternal di sini, investor ataupun modal ventura. Karena skemanya ya perusahaan memberikan dividen kepada pemegang saham ini untuk equity. Nah, tujuannya pembiayaan equity bisa kita lihat kalau dia bisa memperoleh dana usaha untuk mendapatkan dana atau modal sudah jelas. Yang kedua, memperoleh profit. Jadi dengan peningkatan kapasitas bisnis untuk meningkatkan profit. Ini ada juga untuk mengatasi kesulitan keuangan. Jadi ada penjualan saham untuk mendapatkan apa ya dana ya, dalam mengatasi kesulitan keuangan, memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Ini kalau kita lihat di PPh pasal 4 ayat 2, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri PPh sebesar sebesar 10% dan bersifat final. Nanti kita lihat lagi ya ketentuan ini dicek lagi atas dividen. Dan di PPh pasal 23 menerima pasal penghasilan dividen ini merupakan bagian bagian wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Potongan untuk laba ini sebesar 15% dari jumlah dividen. Kecuali pembagian royalti pribadi, maka akan dikenakan final. Ini ada perubahan nih, pajak dividen. Kita lihat pembaruannya. PPh atas pasal 26, tarif potongan pajak penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto dividen dikenakan kepada penerima penghasilan dividen merupakan orang pribadi atau luar negeri. Nah, ini untuk pajak badan, PP. Nah, di sini juga ada implikasi atas penjualan saham, perpajakan punya saham. Kalau kita pakai PPh pasal 4 ayat 2, kalau misalkan dalam wajib pajak dalam negeri itu dikenakan 0,1% dari nilai bruto transaksi. Kemudian untuk nilai saham saat penutupan bursa di akhir tahun 96 itu 0,5%, setelah 1 Januari itu 0,05%, saat IPO, ini biaya transaksi BI serta PPN atas broker fee 10%. Kalau luar negeri dikenakan 0,1% dari nilai bruto transaksi. Nah, ini utang eh, kewajiban saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu kepada pihak lain.
Utang merupakan sumber pembiayaan atau financing yang dapat menjadi leverage atau pengungkit kinerja perusahaan. Nah, utang ini dapat diperoleh oleh pihak yang punya hubungan istimewa atau tidak. Nah, bentuknya ini bisa utang bank, bisa obligasi, bisa medium term notes, bisa sukuk. Ini secara teori bahwa dampak dependensi secara umum ya. Ada maturity date atas pokok pinjaman, ada komitmen bunga atau bagi hasil, perusahaan terpapar perjanjian kredit yang harus dipenuhi dengan pendanaan eksternal yang signifikan akan membuat pencatatan perusahaan menjadi lebih kompleks. Kemudian dampak pajak refinancing itu, nah di sini biaya bunga merupakan deductible expense. Jadi tapi lihat lagi ya tadi ada peraturan PP-nya gitu terkait dengan yang DR tadi 4:1 yang bisa diakui sebagai biaya bunga. Sehingga di sini juga meskipun dia deductible expense tapi kita harus lihat acuan-acuan batasan yang bisa dibebankan. Sehingga di sini juga berdampak pada pengurangan pajak ya harus dibayar. Oke. Nah, biaya bunga pinjaman menimbulkan kewajiban pemotongan pajak atau withholding tax. Nah, debt financing ini 15% dari jumlah bruto. Objek pemotongan PPh kecuali terhadap bank. Kalau pihak berrelasi, dia asal memenuhi ketentuan ya. Jadi wajib pajak yang kalau dia punya penyertaan langsung paling rendah 25%. Dan hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25%. Hmm, ini sekilas sih. Di video sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, tadi kan kita bahas untuk debt financing itu nggak semuanya bisa kita pakai gitu untuk biaya bunganya itu bisa seluruhnya dibebankan, tapi ada batasan biaya bunga yang dengan memenuhi ketentuan DR 4:1. Hmm. Nah, ini ada contoh skenario kalau misalkan yang pertama itu 1:1 dan 4:1 ya. Jadi empat yang B itu 4:1. Kalau kita lihat beban bunganya, misalkan kita pakai asumsi 10%, biaya bunganya itu terhadap utangnya. Nah, sini kan skenario A-nya itu jadi 50.000 dan 80.000 ya, 10% dari utang. Nah, laba sebelum pajaknya itu adalah laba sebelum pajak bunga, ya kita asumsikan sama, dikurang dengan beban bunganya. Kemudian PPh badan yang terupdate, misalkan kita pakai 22%, ya berarti ketemu 33.000 ya. Nah, laba setelah pajaknya tinggal dikurangkan 150 kurang 33, ketemulah 117.000. Nah, untuk pajak atas dividennya, misalkan kita pakai 15%, sini adalah 17.550, 14.040. Karena kan pasti karena biayanya bunganya berbeda ya. Nah, terus dividen yang dibagikan tinggal diselisihkan, antara laba setelah pajak dikurang pajak atas dividen. Dividen. Di sini diasumsikan dividen dibagikan seluruhnya. Terus setelah pajak yang dibayar ya kita tinggal lihat nih PPh badan ditambah pajak atas dividennya. Nah, nah cara tarif pajak efektifnya itu yaitu total pajak yang kita bayar itu dibagikan dengan laba sebelum pajak. Nah,
Kalau kita lihat skenario B itu dengan dir 41 dianggap lebih menguntungkan dari sisi orang E maupun pajak efektif yang dibayarkan. Artinya yang 4 banding 1 itu pajaknya itu lebih lebih untung gitu ya. Ini kita kalau kita lihat ini lebih menguntungkan 4 banding 1 gitu. 4 banding 1 dibandingkan 1 banding 1. Mungkin nanti kalau kasusnya 4 banding 2 gitu mungkin akan beda ya, akan beda nanti karena ada batasan tadi maksimal DR-nya 4 banding 1. Tapi ini karena masih di bawah 4 dan 1 ya, kalau dibandingkan akan lebih efisien 4 banding 1 dibandingkan 1 banding 1. Nah, sini pajak yang dibayarkan itu lebih 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 kecil. Kenapa lebih kecil? Karena tadi biaya bunganya itu 80.000 ini bisa bisa dibebankan gitu. Jadi semakin tingginya utang, kan semakin besar biaya bunganya, beban bunganya. Dan semakin besar juga yang bisa dibebankan. Nah, tapi ini karena ini masih dalam cakupan 4 banding 1, jadi 80.000 ini bisa dibebankan keseluruhannya. Kecuali nanti ketika dia memang ada DER-nya itu mungkin 4 banding 2 atau misalkan 4 banding 5 dan sebagainya. Nah, itu tidak semua bisa kita pakai. Nah, ini sekilas, jadi ada 2 slide sih yang membahas, 2 atau 3 slide itu yang membahas tentang hmm, sumber pendanaan. Tadi kita kita bahas lagi ya. Internal financing itu return earning, eksternal itu ada utang, jangka pendek, jangka panjang, ekuitas. Jadi contoh utangnya banyak utang bank, utang sukuk, dan sebagainya. Ini hanya secara teori ya. Nah, ini tambahan mungkin implikasi perpajakan pada sumber pendanaan itu mengurangi jumlah internal financing perusahaan akibat pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah dan mengurangi keputusan investasi perusahaan. Nah, kalau ya implikasi definisi tadi dia teksnya deductible ya untuk pembayaran bunga atas utang, tapi dengan catatan tadi memenuhi 4 banding 1 tadi. Equity financing ya after tax return-nya, terus biaya ekuitas perusahaan. Kalau internal financing terjadi depresiasi amortisasi aset perusahaan dan juga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan dikenakan pajak. Equity financing, perusahaan perlu membayar pajak atas keuntungan modal yang diperoleh pemegang saham saat mereka menjual sahamnya. Selain itu, perusahaan perlu membayar pajak atas dividen yang dibayarkan pada pemegang saham. Jadi, ketika pemegang saham itu mereka menjual sahamnya itu ada pajak, pengenaan pajak dan juga pajak atas dividen. Dan kalau di financing ya pembayaran bunganya itu dapat sebagai mengurangi penghasilan kena pajak atau deductible expense. Nah, ini aturan tambahan tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi kalau internal financing itu jadi berdasarkan pasal 1 angka 20 PMK 2001 laba ditahan adalah akumulasi laba setelah pajak yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen yang digunakan untuk membiayai kepentingan perusahaan. Penggunaan laba ditahan sebagai sumber pendanaan memiliki aturan yang sama dengan penggunaan modal usaha pada umumnya. Itu utang tadi sudah dijelaskan ya. Biaya bunga itu bisa deductible, apalagi ya. 4 banding 1 juga udah kita bahas.
Terus apa lagi ya? Nah, ini ada tambahan juga utang pihak berasi. Jadi harus memenuhi ketentuan ayat 1 dan 3. Biaya pinjam atas utang kepada pihak yang punya hubungan istimewa harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Saya pasal 18 ayat 3. Kalau ekuitas nol atau minus, seluruh biaya pinjaman wajib pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak perhitungan penghasilan kena pajak. Nah ini kalau contohnya misalkan DR-nya tuh nggak 4:1 gitu ya. Jadi DR-nya itu jadi 7:1, sementara 4 banding yang disyaratkan adalah 4:1 yang bisa diakui biaya bunganya. Berarti kan nanti atas kasus ini makanya yang dapat dikreditkannya itu adalah 4/7 dikali 7 miliar atau 4 miliar. Sedangkan 3 miliarnya akan dikoreksi fiskal positif. Jadi biaya bunganya itu bisa nggak bisa diakui seluruhnya gitu. Jadi kan utang 4 miliar ini yang bisa diakui. Jadi misalkan ada 10% bunganya dikali 4 miliar, nah itu yang bisa diakui. Nah, si 3 miliarnya ini akan kita koreksi secara fiskal positif. Terus kalau ekuitasnya nol ya jadi memiliki pinjaman dengan suku bunga wajar sejumlah 7 miliar. Atas kasus ini maka tidak ada bunga yang dapat dikreditkan dan semua biaya bunga terkena koreksi fiskal positif. Jadi kalau misalkan equity-nya minus itu akan terkena koreksi fiskal positif. Terus untuk utang yang berrelasi, jadi memiliki 50% saham misalkan PT X ini ke 50% ke PT MNB. Terus PT X ini merupakan penyertaan langsung. PT NB memiliki 50% ke PT UI dan PT UI. Terus PT X CP ini sebagai pengesahan PT MNB secara tidak langsung memiliki kepemilikan 25%. Iya, 50 kali 50. Apabila ada utang PT UI dari PT XCV yang tidak lazim, misalkan bunga terlalu kecil atau terlalu besar, DJP dapat menentukan besarnya penghasilan atau pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menentukan besarnya PKP. Nah ini, kalau IPO tadi dia 0,1% dari nilai bruto transaksi, terus saham juga insentif pajak dari VP Badan untuk perusahaan terbuka sebesar 19%. Ya ini tadi yang jelasin di slide sebelumnya. Kemudian ada PPh pasal 25 disesuaikan pada laporan keuangan disampaikan setiap 3 bulan. Untuk sahamnya sifatnya private ya dikenakan pajak penghasilan sesuai pasal 4 ayat 2. Nah, syarat insentifnya itu intinya adalah menyetorkan saham untuk diperdagangkan paling sedikit 40% dan saham yang ada harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Itu syaratnya. Untuk bisa dapat insentif 19%. Nah, atas dividen ini dikenakan PPh final dalam 10% apabila dividen tersebut diinvestasikan dalam negeri dalam waktu tertentu tidak dikenai PPh. Jadi ada pengecualiannya. Kita lihat deh tabel-tabel yang tentang dividen yang terbaru. Nah, terus eh, ya mungkin tuh untuk yang bab bab ini ya, bab terkait dengan apa namanya sumber pembiayaan satu. Nah, ini juga dijelaskan. Hmm, Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau saham itu intinya kalau saham itu lihat pajak atas dividennya, sorry kalau modal itu ya pajak atas dividennya atau nanti ketika dia ada penjualan saham. Punya saham tuh bisa IPO atau bisa private. Kalau IPO tuh bisa ada
Ada ketentuan dapat insentif 19% dengan syarat-syarat tadi. Terus kalau dijual juga dapat 0,1% pajaknya dari transaksi bruto. Kalau utang ya tadi harus memenuhi konsep intinya 4:1. Dan juga harus perhatikan juga dia punya hubungan istimewa atau tidak ya dengan kepemilikan dan sebagainya. Nah, oke mungkin sekian untuk ada lagi nggak ya tambahan bentar? Nggak ada sih. Itu sih paling untuk yang sumber pembiayaan satu. Nah, mungkin yang banyak itu nanti di sini. Sumber pembiayaan dua. Ya, kita akan ngebahas tentang factoring, terus leasing, hybrid instrumen, hybrid financial instrumen, terus apa lagi ya? Ya, kita akan bahas di ya ada factoring, leasing, terus hybrid instrumen dan onshore dan offshore financing. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.